Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Salma Kayana Akilah dari kelas 12 Al-Fatah 1. Di video kali ini, saya akan melakukan tanya jawab tentang petir. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam video ini ditanyakan oleh Yanda Bahri. Yang pertama, apa itu petir dan bagaimana petir itu bisa terjadi? Dilansir dari Wikipedia, petir atau kilat merupakan gejala alam yang biasanya muncul pada saat musim hujan, saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Kemudian, kilatan cahaya ini disusul oleh suara menggelegar yang kita sebut oleh guruh. Hal ini terjadi karena awan yang bergesekan satu sama lain. Kemudian lahirlah elektron-elektron yang berkumpul dan menguatkan satu sama lain, sehingga memiliki potensial yang berbeda antara awan dengan bumi atau awan yang satu dengan awan yang lainnya. Terjadinya muatan pada awan ini karena awan terus-menerus bergerak secara teratur, dan selama pergerakannya, ia akan berinteraksi dengan awan lain, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada sisi sebaliknya. Ketika perbedaan potensial ini cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai suatu kesetimbangan. Media yang dipakai dalam pembuangan muatan ini adalah udara, dan pada saat muatan negatif ini mampu menembus ambang batas isolasi, terjadilah suatu ledakan suara. Nah, kemudian bagaimana kita bisa terkena sambaran petir? Dalam terkena sambaran petir ada 5 variasi. Yang pertama adalah direct strike atau sambaran petir secara langsung. Pada kasus ini, petir menyambar tubuh seseorang atau makhluk hidup lainnya secara langsung, yang dimana paling banyak terjadi di area yang terbuka. Kemudian ada slide flash atau sambaran dari samping. Hal ini dapat terjadi ketika petir menyambar sesuatu yang lebih tinggi daripada korbannya. Yang ketiga adalah ground current atau sambaran arus tanah. Pada sambaran ini, siapapun yang berada di dekat sambaran petir berpotensi untuk menjadi korban arus tanah. Semakin besar jarak antara titik kontak, maka semakin besar juga potensi kematian yang terjadi. Yang keempat adalah konduksi petir. Pada kasus ini, petir melakukan perjalanan di kabel atau permukaan logam lainnya. Yang terakhir adalah streamer. Streamer adalah saluran plasma yang terdiri dari molekul udara yang terionisasi. Biasanya, sambaran ini terjadi ketika atmosfer memiliki muatan-muatan listrik. Selanjutnya, berapakah peluang kita dapat selamat jika terkena sambaran petir dan apa saja efeknya? Manusia mempunyai peluang sebesar 90% untuk selamat jika terkena sambaran petir. Namun, kita harus tetap berhati-hati karena ada beberapa cedera yang dapat terjadi, seperti kehilangan ingatan, kesulitan berbicara atau bergerak, alergi terhadap logam, buta, tuli, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara agar kita dapat terhindar dari sambaran petir. Pertama, ketika kita sudah merasakan bau di lengan kita naik. Hal ini menandakan bahwa sudah ada aliran listrik di dekat kita dan kemungkinan akan terjadi petir. Kedua, masuk ke dalam mobil dan menutup semua kaca mobil. Jangan juga memegang benda logam. Hal ini dapat mencegah kita tersambar petir karena petir akan merambat ke logam mobil dan langsung mengalir ke tanah. Yang ketiga, hindari air, tempat terbuka, dan juga gua. Gua dianjurkan untuk dihindari karena kita sebagai manusia akan bertindak sebagai konduktor, dan petir akan menyambar kita. Keempat, gunakan rolling mat karena tanah merupakan penghantar listrik. Maka jika kita menggunakan rolling mat sebagai alas, hal tersebut akan meminimalisir terkena sambaran petir. Yang kelima, perkecil jarak fisik lalu jongkok dengan menempatkan kepala di antara kedua lutut dan menutup kedua telinga menggunakan tangan untuk mencegah gangguan pendengaran. Semakin kecil badan kita, maka semakin kecil pula jarak fisik yang dibuat, yang kemudian akan membuat peluang untuk selamat lebih besar. Kemudian, berapakah peluang setiap seseorang terkena sambaran petir selama masa hidupnya? Jawaban terhadap pertanyaan ini ada 2 sumber. Yang pertama, dari National Oceanic and Atmospheric Administration. Mereka menyebutkan bahwa peluang seseorang tersambar petir yaitu 1:10,5 juta orang. Yang kedua, dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional. Mereka mengatakan bahwa peluang seseorang tersambar petir hanya 1:3.000. Selain beberapa cara yang sudah saya jelaskan di atas tentang menghindari sambaran petir, jangan lupakan faktor lainnya seperti terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hal ini terbukti kepada seorang anak bernama Zack
yang tersambar petir sampai badannya gosong dan berasap. Namun, ia hanya memerlukan waktu 1 minggu untuk pulih. Pada kasus ini tidak ditemukan alasan yang logis. Ia beserta keluarga mengatakan bahwa mereka hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta pertolongan. Sekian Q&A dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.